Halo, selamat pagi guys, saudara-saudaraku semuanya ya, seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, rezekinya lancar. Hari ini saya mau menceritakan kisah nyata ya guys. Kisah nyata sewaktu saya selama bertugas. Di kejadiannya tuh sudah lama sih, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Waktu saya bertugas di Polsek Cibuaya, yaitu berada di pesisir utara Karawang, yaitu dekat laut ya guys. Polseknya tuh dekat laut, di bertempatnya di wilayah Polsek itu di pertengahan sawah. Itu dekat kecamatan Cibuaya juga, tapi Polseknya tuh karena kan baru, dia berada di tengah-tengah, pinggirnya tuh sawah semua. Jadi pada waktu itu saya bersama rekan saya, yaitu waktu itu pangkatnya masih Bribtu ya, Bribtu tuh yang 2. Saya ke TKP, yaitu berada di Sedari. Nah, Sedari ini, desa Sedari ini sama desa ujungnya Karawang, atau orang bilang itu di dekat laut juga. Saya ke TKP karena ada laporan masalah pokoknya mau ngambil BB kendaraan bermotor tuh. Setelah TKP sana, saya membonceng ya. Dan waktu itu satu litingan saya tuh, Bribtu Agus itu menerima telepon dari masyarakat, yaitu yang bernama Pak Hasan. Jadi menelepon bahwa menginformasikan bahwa saudara Bedul ini, saya lupa namanya Bedul, nama aslinya itu pokoknya biasa dipanggil Bedul-Bedul ya, bahwa ngamuk katanya, di lingkungannya ngamuk. Telepon ke Bribtu Agus, diangkatlah. Udah gitu saya bersama Bribtu Agus menuju pulang. Memang waktu pas di TKP sudah itu menuju pulang, mau ke lokasi kedua, yaitu di Kedung Jaya itu yang menerima laporan. Tetapi saudara Bedul ini sudah diamankan sama rekan saya juga yang bernama Bribtu Yani. Sudah diamankan di Polsek Cibuaya. Itu saya tidak tahu bahwa saudara Bedul ini mengalami gangguan jiwa ya, yaitu stres lah gitu kan. Setelah itu saudara Bedul ini diamankan di Polsek, gitu kan ya, karena untuk pengamanan awal lah ya gitu kan. Sebenarnya kan Polsek ini kan mengamankan pelaku-pelaku kriminal, tapi ini orang gangguan jiwa ya, diamankan dulu. Kita diamankan ya karena kan masyarakat resah ya gitu. Diamankan di Polsek. Setelah itu keluarganya datang itu. Setelah itu karena menurut informasi dari masyarakat ini, Bedul ini waktu ngamuknya itu ada satu biliar ya, itu diangkat sendiri guys. Diangkat sendiri tanpa bantuan orang lain, tapi bisa keangkat. Jadi masyarakat takut gitu. Memang saudara Bedul ini menurut informasi dari masyarakat memiliki gangguan jiwa. Awalnya tuh dia tuh ngilmu katanya guys. Jadi ngilmu mungkin tidak
tidak kesampaian ya, jadi jadi gangguan jiwa ya. Nah setelah diamankan di polsek, keluarganya datang, akhirnya kondisi Bedul ini karena ngamuk-ngamuk ditali guys, jadi dianya tuh ditali sampai ke kaki kan sama warga tuh, karena kalau nggak digituin dia ngamuk-ngamuk. Jadi ya kayak di Berat bilang mah kayak dipasung lah, tapi bukan dipasung sih, cuma ditali aja kan, ditali ditaruh di polsek kan situ, di dalam sel itu, di dalam sel ditaliin. Udah gitu keluarganya berunding mengebel gurunya ini yang berada di Kemiri. Karena kan saudara Bedul ini kan sebelum berguru ini kan ya normal-normal aja, makanya keluarganya itu menuntut ke gurunya itu, saya namanya lupa karena kejadian udah lama ya, untuk bertanggung jawab lah, maksudnya tadinya normal ya harus normal lagi. Akhirnya gurunya dipanggil guys, ceritanya kan gurunya dipanggil ya. Kalau saya kan percaya aja lah ke gurunya kan, wah sembuh lah gitu kan, karena mungkin dia kan yang ngasih ilmu apa. Tapi kenyataannya guys, gurunya memang ya baca-bacaan, tapi malah gurunya sendiri itu diludahin guys. Itu di depan mata saya sendiri, gurunya tuh diludahin gitu. Jadi gurunya tuh udah angkat tangan, udah nggak bisa nyembuhin, udah angkat tangan. Singkat cerita, datanglah kan almarhum juga, sekarang udah almarhum ya, anggota ya Kanit Intel namanya, itu Ajang Wawan. Datang karena kondisi si Bedul ini ditali sama keluarganya kan, sama warga lah. Alasan ditali kan namanya orang gila ya, orang stres kan galak ya, untuk demi keamanan juga. Datanglah almarhum karena ngelihat kondisi Bedul ini ditaliin, karena rasa kemanusiaan marah guys. Itu kenapa kok sampai ditali begitu gitu kan, dia manusia gitu kan, istilah kasar ya. Sontak lah kita kan, apalagi kan jabatannya seorang Kanit lah, senior ya, kita warga pun ngikut aja. Akhirnya dibuka guys ceritanya kan. Waktu dibuka itu dia nggak ngamuk-ngamuk, biasa aja kan. Nah ketika udah waktu semakin berjalan, mulailah malam gitu. Dari sore sampai ya sekitar jam 8 itu dia masih kondusif nih guys ceritanya ya. Udah pada pulang nih. Saya yang berada di kantor tuh kayak keluarganya, masyarakat udah pulang. Jadi malam ceritanya guys, entah jam 11 entah jam 1 ya, dia mulai galak guys, mulai ngamuk. Mulai ngamuknya gini, dia sampai teriak-teriak lah, pokoknya bilang gini, Syekh Abdul Qadir Jailani hadir apa gini kan, sampai yang kita bikin rasa takut juga gitu kan. Takutnya gini, karena sel ini kan tebel ya, sel ini tebel, dia pakai kepala guys, ya kepalanya tuh ke ini tanpa bantuan tangan apa kaki, di istilah kasarnya di ini ya, bahasa Sunda bilang dagor-dagorin lah gitu kan. Wah, sampai kalau saya kan takut roboh gitu kan, takutnya hancur kan gitu kan, sampai wah pokoknya nantangin apalah gitu kan. Ya itu gara-gara dibuka itu kan. Nah berselang singkat cerita, pagi kita bukan ngebel komandan ya, ngebel Kapolsek. Akhirnya Kapolsek datang, dipanggil keluarganya,
biar suruh dibawa ke rumah sakit jiwa, guys. Nah, pada waktu itu keluarganya datang terus disarankan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi memang kondisinya dulu ada BPJS nggak ya waktu itu ya, saya lupa lah. Waktu itu memang karena mungkin kondisi dari keluarganya tidak mempunyai biaya, udah gitu si Bedul ini waktu itu nggak emang disarankan rumah sakit, tapi dibawalah sama pihak keluarganya, tapi tidak dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi dibawa ke kampungnya sendiri. Di kampungnya sendiri, terus itu kalau nggak salah ya kayak dipasung lah ya, karena kan waktu itu kan di Borgol juga kan. Informasi setelah dibawa ke rumahnya di Borgol saya yang ngasih borgolnya pun borgol saya itu hancur. Terus saya kan komunikasi juga, akhirnya ada ustadz, guys, akhirnya dibacain sama nggak tahu lah diapain, di terapi apa, akhirnya berselang berapa hari itu katanya sih Bedul agak mendingan, sadar, guys. Wah, berarti kata saya ini ustadznya lumayan lah ilmunya gitu kan, sadar, ya normal lagi lah, pokoknya hidup normal lagi. Nah, berapa bulan kemudian ada informasi lagi, si Bedul, namanya Bedul kan, udah mulai kumat lagi. Nah, setelah itu udah kumat lagi, ada informasi gitu kan, dibawa sama keluarganya. Nah, kirain kita dibawa ke rumah sakit. Tahu-tahu Bedul ini katanya sih dibuang di daerah Tangerang atau Jakarta lah gitu. Karena mungkin keluarganya udah pusing kali, guys ya. Dibuang. Sampai hari ini pun saya kan sering walaupun saya sudah pindah tugas ya, komunikasi ya tidak ada pulang. Jadi intinya hilang aja begitu saja. Yang kasiannya Bedul ini udah berkeluarga, udah punya istri ya. Istrinya tuh dalam keadaan hamil gede, guys. Hamil gede, guys, gitu. Nah, hamil gede. Jadi ya ini kisah tugas saya ya waktu berada di Cibuaya sana gitu. Ya entah siapa yang yang mungkin keluarganya sudah pusing kali, guys ya gitu kan. Anaknya masih muda kayak saya gitu. Mungkin itu aja, guys, cerita kisah nyata ini gitu. Nanti episode berikutnya kita cerita lagi, guys, kisah-kisah yang memang real di keadaan di masyarakat. Oke, terima kasih pokoknya buat saudara-saudaraku, para YouTuber seluruh Indonesia. Kayak saya masih pemula, semoga cita-citanya tercapai menjadi YouTuber yang sukses. Sehat selalu, jangan lupa sayangi keluarga. Kalau memang ada rezeki, santuni anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.